Pemirsa, meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, jelang Lebaran mobilitas masyarakat kian tinggi dan tak jarang abai protokol kesehatan. Masyarakat kembali diingatkan untuk waspada akan kemunculan klaster-klaster baru virus COVID-19. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi untuk Anda. Satu RW terpapar COVID-19. Informasi yang dikutip laman cnnindonesia.com ini salah satu contoh klaster COVID-19 baru yang muncul dalam sepekan terakhir. Kasus ini menjadi bukti bahwa virus COVID-19 sangat mudah menular dan berbahaya. Jelang Hari Idul Fitri, mobilitas masyarakat dan potensi kerumunan semakin tinggi. Salah satunya adalah kerumunan di pusat perbelanjaan. Sabtu siang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, membludaknya pengunjung bahkan nyaris tak memberikan jarak aman. Ribuan warga rela berdesakan demi berburu baju lebaran. Takut juga. Takutnya ibu bawa anak kecil nih. Iya. Kenapa Bu memaksakan untuk datang ke sini Bu, sedangkan COVID ini masih belum berakhir sama sekali nih Bu? Terpaksa aja kan buat keperluan lebaran. Ya. Tak hanya pusat perbelanjaan, potensi klaster baru kasus COVID-19 juga bisa terjadi di beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan. Data Kementerian Kesehatan dalam sepekan muncul beberapa klaster baru COVID-19 yang disebabkan aktivitas perkantoran, ibadah, hingga mudik. Kemudian klaster tarawih di Banyumas, klaster mudik di Pati, dan klaster takziah di Semarang. Dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan kita karena kemungkinan terjadinya super spreader terjadi pada klaster ini, di mana kita melihat jumlah orang yang positif dalam waktu yang singkat dikarenakan interaksi yang kemudian tidak dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat yang menyebabkan munculnya kasus yang positif di berbagai klaster ini. Menanggapi kemunculan klaster baru COVID-19, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengingatkan kerumunan dan tingginya mobilitas masyarakat menjelang dan saat Lebaran bisa menjadi super spreader atau penular super. Dan seringkali terinfeksi ketika banyak orang berkumpul, cukup satu orang membawa virus, ya kan? Karena di dalam ruangan yang sama, tidak pakai masker, apalagi ruangannya dengan ventilasi yang tidak baik, ya bisa satu orang menularkan ke banyak orang. Kalau ada orang ada 50, bisa 50-nya kena, ya kan? Nah ini menurut saya seringkali jadi super spreader, ya kan? Jadi penular yang banyak. Lagi-lagi kesadaran masyarakat agar tidak menjadi penyebab penyebaran COVID-19 pun diuji. Tanggung jawab agar penyebaran COVID-19 tentu tak hanya berada di tangan pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Karena sebenarnya benteng untuk menangkal penyebaran COVID-19 adalah individu masyarakat itu sendiri yang sadar akan protokol kesehatan, yakni sadar untuk menjalankan 3M, sadar untuk tidak berkerumun, hingga sadar untuk tidak mudik. Tim Liputan CNN Indonesia.